Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 3 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pada pelajaran yang ke-10 dengan materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik adik-adik, kita masuk kepada materi kita, yakni nikmatnya bersyukur. Nah adik-adik, dengan mempelajari materi ini, nantinya adik-adik akan mengetahui apa itu bersyukur, ya. Bagaimana nikmatnya ketika bersyukur, ya, apa balasan-balasan bagi orang yang bersyukur, kemudian apa juga balasan bagi orang yang tidak bersyukur, ya. Ya, itu yang nantinya akan adik-adik dapatkan dalam materi ini. Nah, adik-adik, bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik sekalian, mesti adik-adik ketahui bahwa bersyukur itu adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang, telah memberikan karunia kepada kita, telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, ya. Adik-adik coba perhatikan di dalam diri adik-adik lah. Contohnya, adik-adik mempunyai mata untuk melihat, itu nikmat siapa yang berikan, ya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik mempunyai telinga sehingga adik-adik bisa mendengarkan pelajaran ini, mendengarkan apa saja, ya, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik mempunyai tangan, ya, digunakan untuk menulis, ya, menulis tugas-tugas jika diberikan oleh guru, digunakan untuk memegang HP dan lain sebagainya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, adik-adik juga bisa lihat. Adik-adik coba lihat, banyak tumbuhan, ya, tanaman-tanaman, ya, misalkan padi, itu, ya, itu tumbuh dengan subur. Nantinya setelah dipanen, ya, diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi, ya, itu adalah merupakan nikmat Allah. Nasi itulah nanti yang kita makan sehingga tubuh kita sehat karena tidak kelaparan, ya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik mengenakan pakaian,
mengenakan celana, ya, mendapat uang jajan dari orang tua, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mesti adik-adik syukuri. Bagaimana caranya bersyukur, ya? Kita mengucapkan alhamdulillah. Apa itu? Kita mengucapkan alhamdulillah. Namun, ya, tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah. Tetapi, ya, nikmat yang diperoleh itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimanakah kita bersyukur kepada Allah, ya? Nah, kita mengucapkan alhamdulillah. Apa adik-adik? Kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, ya. Nah, adik-adik, namun bersyukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Tetapi, ya, harus dengan pembuktian. Bagaimana caranya kita membuktikan, ya? Yaitu menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, adik-adik memiliki kaki, ya. Kaki itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mensyukurinya? Ya, gunakan kaki itu untuk berjalan kepada hal-hal yang baik. Misalkan pergi sekolah, pergi pengajian, pergi sholat berjamaah. Itu semua bisa kita lakukan. Contoh lain, adik-adik, ya, memiliki tangan, ya. Tangan itu nikmat dari Allah. Bagaimana caranya supaya pembuktian kita bersyukur kepada Allah, ya? Nah, kita gunakan tangan itu untuk hal-hal yang baik. Misalkan digunakan untuk mengerjakan tugas, digunakan untuk membantu orang tua, digunakan untuk membantu orang lain, dan lain sebagainya. Begitulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya berikan tugas, ya. Ini tugas yang pertama dan kedua, ya. Ya. Jelaskan, ya, jelaskan arti dari bersyukur. Kemudian yang kedua, apa yang diucapkan ketika mendapat nikmat. Nah, adik-adik, silakan dijawab, ya. Setelah dijawab, nanti lanjutkan lagi materinya. Ya, masih ada materi selanjutnya, ya. Ya. Ya, kita lanjut. Kebalikan dari bersyukur, ya, adalah kufur nikmat. Kufur nikmat yaitu tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, kebalikan dari sifat bersyukur itu adalah kufur, ya. Kufur nikmat, ya. Kufur nikmat itu mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa itu adalah hasil usahanya sendiri, ya, itu sudah hukum alam dan lain sebagainya, ya, bukan pemberian dari Allah. Ya, begitulah orang-orang yang kufur. Mereka tidak mempercayai, ya, atau mereka mengingkari, ya. Mereka tidak percaya, ya, atau tidak menyadari bahwa apa yang mereka miliki, nikmat-nikmat yang mereka dapatkan itu, ya, bukan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, selanjutnya, untuk latihan selanjutnya,
Yang nomor 3 ya. Apa kebalikan dari bersyukur ya? Nah, silakan dikerjakan dulu adik-adik ya. Kemudian lanjutkan materinya. Nah, selanjutnya ini ada ayat ya, ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bersyukur ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya adik-adik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 7. Jadi adik-adik, perlu adik-adik pahami berdasarkan ayat Al-Quran bahwa Allah menyampaikannya kepada kita bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah ya, maka niscaya Allah akan menambahkannya. Jadi adik-adik, ketika ingin mendapatkan nikmat yang banyak, perbanyak bersyukur. Karena ketika banyak bersyukur, maka akan senantiasa bertambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang mengingkari? Bagaimana dengan orang-orang yang kufur nikmat? Nah, itu akan mendapat azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, untuk menghindari azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ingkar nikmat Allah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, tugas selanjutnya yang keempat, bagaimana akibat orang yang tidak pandai bersyukur? Kemudian yang kelima, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dikerjakan dulu tugasnya ya adik-adik. Kemudian kita lanjut ke materinya. Nah, adik-adik, adapun manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan dalam ayat itu, ya. Kemudian yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Kemudian yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang dan bahagia. Oke adik-adik, silakan dipahami baik-baik ya manfaat dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.